Sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menyikapi kejadian wabah epidemi virus corona COVID-19 ini, saya mengajak para sahabat semua, mari kita bahu-membahu saling mengingatkan untuk sama-sama menjaga diri, menjaga kebersihan diri, untuk bisa berhati-hati dalam setiap aktivitas kita, terutama di luar rumah, dalam bekerja atau beraktivitas lain, agar kita bisa terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Sesungguhnya ulama telah menyampaikan kepada kita bahwa inna hadza maradun virusyun, bahwa sesungguhnya penyakit virus ini adalah kawahidun, salah satu min makhlukatillah, salah satu ciptaan Allah. Kata hadiran minallah, sebagai peringatan lana jami'an, untuk kita semua, sebagai peringatan dari Allah untuk kita semua. Untuk apa? La'allahum yarji'un, agar kita kembali sadar, kembali ke jalan kebenaran. Dalam segala aktivitas kita tetap kita ikhtiar, karena walaupun ajal Allah yang menentukan, tapi kita harus ada ikhtiar untuk bisa mencegah penularan ini hingga pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang-orang yang kita sayangi, termasuk teman kerja kita, tempat kerja kita, tempat usaha kita. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan. Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskallah, dan ketika Allah menimpakan kamu bidurin, sebuah musibah, apapun musibah itu, termasuk hal ini adalah wabah penyakit virus corona, fala kasifalahu, kata Allah, maka tidak ada yang bisa melepaskan dari musibah itu illa huwa, kecuali Allah. Maka dari itu, karena virus corona ini adalah juga ciptaan Allah, maka kita wajib berlindung juga kepada Allah. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah. Saya menghimbau kepada sahabat-sahabat, ketika sholat fardu untuk saat ini, alangkah lebih baiknya sholat sendiri. Alangkah lebih baiknya sholat di rumah. Alangkah lebih baiknya adalah kalau memang sedang bekerja di tenan, di sebuah toko, maka silahkan wudhu di musola, tapi sholatnya di toko saja, di tenan saja. Membawa alat beribadah sendiri, mukernanya, sejadahnya. Jangan sampai kita, ini sebagai ikhtiar kita, jangan sampai kita terpapar oleh orang-orang yang memang sudah terjangkit. Mudah-mudahan ini kan sebagai salah satu ikhtiar kita. Bukan berarti tidak boleh berjamaah, silahkan berjamaah, tapi lihat kondisi sekarang kita sedang begini. Kita harus lebih berhati-hati pada saat sujud kita, jangan sampai kita menghirup virus-virus yang memang pada saat itu sebelumnya mungkin ada orang yang terjangkit, sehingga lebih baik bawa sejadah sendiri kalau memang kita tetap berjamaah ataupun sholat di musola. Tapi alangkah baiknya wudhunya di musola, tapi sholatnya di tenan saja. Begitupun pada saat kita sholat Jumat, alangkah baiknya bagi yang kondisinya kurang fit, lebih baik sholat duhur saja. Karena kalau kondisi sedang tidak fit, terus terjangkit penyakit apapun, akan mudah. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga diri. Dengan ada wacana kita juga kalau bisa sholat Jumatnya terpisah, kita adain sendiri sholat Jumat, di mana di tempat kerja kita, di manapun yang kira-kira kita tahu teman kiri kanan kita itu dalam keadaan sehat. Kalau di masjid, mohon maaf nih, bukan berarti saya
bagaimana ya, tapi kan kita tidak tahu di kiri di kanan kita apakah sedang sehat atau gimana. Jadi alangkah baik di lingkungan kita sendiri yang teman-teman kita tahu dalam kondisi fit, sehat, sehingga bisa sama-sama mengerjakan sholat Jumat di kalangan sendiri. Jangan terpaku harus 40 jamaah. Kita ada beberapa madhab yang membolehkan, seperti madhab Hanafiyah itu tidak ada hitungan harus 40 minimal, tapi berapapun lebih dari 2 ya atau lebih dari 1 itu jamaah, yang penting ada imam, ada yang azan, muadzin, ada makmum ya. Jadi bisa dilaksanakan di lingkungan pribadi, ataupun kalau memang mau 40 itu lebih afdol. Jadi kalangan Syafi'iyah itu minimal 40, tapi tidak apa-apa kurang dari 40 juga, karena kondisi kita rukhsah, kondisi kita sedang begini, karena syarat salah satu melaksanakan sholat Jumat adalah dalam keadaan aman. Aman dalam arti aman dari peperangan, aman dari wabah penyakit. Kalau kondisinya tidak aman dalam arti saat ini ada wabah penyakit, ya lebih baik kita mengadakan sendiri, kalangan kita sendiri, yang kita tahu teman-teman kita dalam kondisi fit. Kalau perlu pada saat mau Jumatan kita cek suhu dulu, suhunya kalau sudah 37 ya lebih baik jangan ikut Jumatan, silakan pulang mungkin untuk istirahat dan berobat. Jangan dipaksakan karena menjadi mudarat bagi yang lain. Ini sahabat-sahabat, mungkin mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah. Kita berbagi, saling mengingatkan dengan teman-teman kita walaupun berbeda agama, tapi kita ini adalah saudara. Kita saling mengingatkan, pakai masker dan sering cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer ya. Jadi agar kita terhindar dari virus corona ini. Mudah-mudahan sebagai ikhtiar saja. Dan jangan lupa berdoa, karena doa adalah senjata kita. Doanya bebas, kalau tidak hafal ya doa bahasa kita aja sendiri, bahasa Indonesia, tapi kalau hafal ya nggak apa-apa, lebih bagus. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wasyai'il asqam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu minal baras, dari penyakit kulit, wal junun, dari penyakit hilang ingatan atau gila ya Allah, wal judam, dan dari penyakit lepra, wasyai'il asqam, dan dari penyakit buruk lainnya ya Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah, dan jangan lupa baca amalan dari Rasul. Setiap kita melangkahkan kaki di pagi hari ataupun pas pulang sore hari atau sedang dalam perjalanan, maka baca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya Allah, dengan menyebut namamu ya Allah, tidak ada yang bisa mencelakai, baik apapun yang di bumi ataupun di langit. Engkau maha mendengar dan engkau maha mengetahui. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baik sahabat-sahabat, baca itu, dan jangan lupa kita bahu-membahu dengan siapapun, teman kerja dan sebagainya, walaupun berbeda agama, kita sama-sama tingkatkan ibadah kita sesuai agama kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita dan termasuk yang ditolong oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.